Selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Bawaslu. Mudah-mudahan Bawaslu bukan hanya sebagai badan pengawas pemilu, tapi juga tetap memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas ataupun organisasi terkait tentang pengawasan pemilu ataupun tentang penyelenggaraan pemilu yang benar itu seperti apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Bawaslu melayani agar pemilih selalu merasa gembira. Selamat datang Mas Denny, penyandang disabilitas tunanetra, gitu ya. Gimana kabarnya Mas Denny? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Mas Hari sendiri gimana? Alhamdulillah juga sehat. Siap. Sehat. Ini tadi kita sedang acara ya, Iya. acara di Bawaslu. Tadi Betul. acara apa itu Mas Denny? Acara yang diselenggarakan hari ini yaitu adalah ngopi bareng Bawaslu mendengar. Tapi ada satu acara inti terpenting, yaitu ada acara MOU antara DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Ya, MOU ya. Betul. MOU isinya bahwa pengawasan partisipatif ya. Betul. Dari penyandang disabilitas. Betul. Kemudian ngopi bareng. Ngopi bareng. Mas Denny juga suka ngopi tak? Wah, ngopi tuh kalau dalam satu hari nggak ngopi tuh rasanya inspirasi nggak muncul, Mas Hari. Oh gitu ya. Meskipun implementasinya ketika di warung kopi nggak ngopi ya, entah itu pesan X atau apa, tapi bahasanya ngopi itu Jus gitu. betul, benar inspirasi. Iya. Mas Denny, hari Ya. ini kan Bawaslu ini ulang tahun ke-13. Betul. Gitu ya. Sangat istimewa memang Mas Denny sengaja kita undang. Ya. Jadi hari ulang tahun kita Bawaslu yang ke-13. ya. Jadi bukan kebetulan ini Mas Denny. Ya. Apa pandangan Mas Denny terhadap Bawaslu? Pandangan saya terhadap Bawaslu mungkin dulu itu kalau saya dengar nama Bawaslu itu sudah lama ya, mulai saya SD, SMP itu sudah mendengar Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu gitu. Dari radio, dari televisi, tapi belum tahu apa yang akan menjadi kinerjanya, bagaimana ininya. Nah, setelah saya waktu itu di SMA kan sudah mengenal internet dan suka-suka browsing. Jadi ada kata apa yang saya nggak paham tuh saya langsung mainnya ke internet gitu kan. Kayak contoh apa sih singkatan pemilu. Jadi jujur Mas, saya itu sampai SMA pun usia 16 tahun pemilu itu nggak paham gitu. Ya setahu saya pemilu nyoblos gitu. Akhirnya saya browsing pemilu itu apa, ternyata pemilihan umum. Terus tentang KPU juga apa, saya browsing juga. Dari itu ada kesepahaman sedikit, termasuk dengan Badan Pengawas Pemilu. Sampai pada akhirnya DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan mendapatkan kesempatan untuk ikut sekolah kader partisipatif bulan November di tahun 2019 kemarin. Disitulah saya banyak mendapatkan materi-materi tentang pengawasan, terus bagaimana tentang kalau kita ada tes apa namanya logika apa yang harus kita lakukan jika seorang calon apa namanya calon pemimpin memberi kita entah itu uang ataupun sembako, langkah apa yang harus kita lakukan, entah itu ditolak atau apa. Di situ saya pahami dengan pelan-pelan sampai pada akhirnya sedikit demi sedikit saya ada peningkatan kepahaman tentang apa itu Bawaslu. Dan pandangan saya terkait Bawaslu, Bawaslu ternyata bukan hanya badan pengawas pemilu yang hanya mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan ternyata Bawaslu ini peduli kepada komunitas atau organisasi atau masyarakat untuk mensosialisasikan, ayo kita kalau bisa mensosialisasikan kepada sesama kita bahwasanya bagaimana caranya menghindari money politik, bagaimana caranya menolak secara tegas namun tidak menyinggung perasaan. Itu yang dilakukan Bawaslu yang luar biasa di situ. Karena dulu sebelum saya mengikuti kader partisipatif, saya kira Bawaslu ini hanya mengawasi pemilunya saja.
Tapi ternyata setelah saya ikut kader partisipatif atau SKPP, ternyata Bawaslu memiliki kepedulian kepada masyarakat, bahkan hingga terjun ke komunitas, ke organisasi yang seperti yang terjadi hari ini, adanya MOU dengan DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan. Ya, berarti Mas Den ini SKPP angkatan pertama ya? Angkatan pertama tahun 2019. 2019 Betul. itu masih tatap muka. Yang 2020 Betul. kemarin kan online ya? Online, masih betul. pandemi. Iya. Wah, berarti termasuk kader, kita sebut sebagai kader ini ya, Siap, kader pengawas ini ya. Insya Allah. Jadi memang di SKPP yang lalu itu memang kita melibatkan sejumlah organisasi itu ya, sejumlah komunitas, termasuk diantaranya waktu itu seingat saya 2019 itu ada 2 peserta ya, yang Ada 2 peserta dari Denny sama Mbak Resti. Resti ya. Betul. Resti. Dan waktu mengikuti SKPP dulu itu apa ada kesulitan dalam penerimaan materinya, Mas Den? Kalau kesulitan dalam menerima materi tidak, karena metode kami sudah terbiasa mendengar ya, karena kan teman-teman netra ini selain memang ada kekurangan dalam penglihatan, tapi fokusnya adalah di pendengaran, sehingga ketika ada materi yang disampaikan fokus kita memang mendengar, sehingga kesulitan tidak, karena selain kita mendengar kita ada dobbingan juga untuk merekam, sehingga apa yang disampaikan dari sekolah kader partisipatif kemarin, kalau misalkan kita ada yang lupa, kita tinggal play rekaman itu saja. Kesulitannya waktu pretest itu, Mas. Pretest ya? Nah, Iya. kesulitannya di mana? Karena kan teman-teman disabilitas netra ini menggunakan handphone Android yang terfasilitasi aplikasi pembaca layar yang dinamakan screen reader. Nah, kadangkala screen reader yang belum sempurna atau yang belum diperbarui saat itu memang belum bisa membaca halaman web secara detail, sehingga membutuhkan pendampingan dari teman-teman reguler atau teman-teman yang memiliki penglihatan. Tapi alhamdulillah, Mas Ari, waktu SKPP kemarin saya di Bawaslu atau sebagai peserta SKPP tidak sedikit pun merasa berbeda atau dibeda-bedakan dari fasilitator, dari narasumber, dan teman-teman peserta. Kenapa? Karena ya tadi ketika saya butuh apa, mereka membantu. Bahkan sebagian peserta itu ada yang peka. Kayak misalkan, mohon maaf, netra kan notabene memang ngerabah dulu ya. Iya. Saya padahal nggak ngerabah, hanya gerak tangan gini, langsung ada yang full up. Mas, mau ngapain? Mau ngambil minumnya atau apa? Mau ngambil HP-nya gitu. Padahal cuma gerakkan tangan. Kepekanya sampai di situ kemarin teman-teman itu. Ya, berarti kader partisipatif itu peduli itu ya. Sangat peduli sekali, betul. Kalau Mas Denny lebih mengutamakan pendengaran, berarti sesuai dengan program kita, Bawaslu mendengar. Bawaslu mendengar, betul. Nah, kemarin itu memang yang pretest itu memang kita buat menggunakan HP itu, Mas Denny. Nah, betul. Karena saya juga yang bikin soalnya, termasuk bikin soalnya, bikin sistemnya itu. Dan memang saya pantau ya Mas Denny sama Mbak Resti itu ada kesulitan atau tidak. Ternyata ada aplikasinya, jadi membaca, ada aplikasinya, pembaca layar, mengubah teks menjadi apa suara. Itu ya, suara itu ya. Nggak mengubah sih ya, tapi teks itu dibaca. Oh, teks dibaca. Ya, jadi apa yang ada dia membaca di gitu. Betul. Terus Mas Denny mendengarkan. Mendengarkan. Ya? Jadi apa yang ada di layar itu dibacakan sama aplikasi suara tadi yang dinamakan screen reader. Itu kayaknya aplikasi wajib bagi tunanetra, bagi disabilitas netra, betul. Iya. Terus Mas Denny, ya. Nah ini kan sudah 13 tahun. Mas Denny umurnya berapa, Mas Denny? Saya sekarang 26 per Januari kemarin. Berarti mengenal sejak sekitar itu ya, mulai SMP ya? Saya baru mendengar Bawaslu itu, kata-kata Bawaslu itu ya awal SMP kelas 1 sekitar 2007. Berarti saat itu saya masih antara usia 12 atau 13 tahun. Oh iya. Berarti sangat sangat peduli terhadap lingkungan juga ya. Karena tadi mendengar, dan hobi kami para teman-teman disabilitas netra itu rata-rata lebih suka mendengarkan radio. Sedangkan Bawaslu kan kalau di televisi mungkin ada tapi singkat-singkat ya. Iya, tapi kan kalau di radio kan itu kan visual ya. Visual, betul. Tapi kan kalau di radio kan penjelasannya detail. Bawaslu adalah mengawasi pemilihan umum, gitu kan. Akhirnya di situ juga muncul tagline ya di 2000 berapa tagline muncul yang bersama Bawaslu. Coba apa tagline-nya coba? Bersama rakyat awasi Bawaslu.
Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kurang tepat, coba diulang lagi. Bersama rakyat awasi Bawaslu, awasi pemilu. Nah, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, betul. Nah. Mas Denny, aktivitas sehari-harinya apa Mas Denny? Aktivitas sehari-hari saya adalah mahasiswa semester akhir. Mohon doanya untuk kelancaran. Semester akhir berarti Semester 8. Semester 8 Iya. ya. Terus di sisi lain juga Sudah tahapan skripsi. betul. Sampai proposal atau sudah Masih baru bab 1 karena kemarin beberapa kali revisi judul. Kata dosennya terlalu berat yang saya bikin. terlalu berat. Apa memang kalau boleh tahu judulnya? Saya mengambil judul Implementasi Pendidikan Inklusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Junto tahun 2020 di Kota Pasuruan. Oh, mahasiswa apa hukum ya? Ya, Oh iya, kok ada undang-undangnya berarti hukum. hukum Ya. betul. Ya semoga ya. Oh, kalau skripsinya itu seperti apa ya kalau boleh tahu ya? Teknisnya Kalau teknik skripsi di teman-teman disabilitas netra tidak ada bedanya. Umum sama dengan teman-teman yang tidak memiliki keterbatasan penglihatan. Hanya saja kalau kami melakukan pengetikan, ya tadi laptopnya harus menggunakan aplikasi suara. Kalau di handphone itu kan kita ada screen reader, tapi lebih spesifikasi penyebutannya kan talkback. Iya. Tulisannya TALKS spasi PACK. Tapi kalau di laptop atau PC atau komputer itu JAWS, JAWS. Cuman kami para teman-teman disabilitas netra itu kalau pengerjaan skripsi sulitnya adalah di penulisan. Seperti kayak spasinya harus 1,5. Terus letnya. Jadi margin atas bawah, betul, kanan kiri. Sehingga membutuhkan bantuan teman-teman yang tidak memiliki keterbatasan penglihatan. Di situnya saja. Oh gitu ya. Sama ada kesulitan lagi di referensi buku biasanya, Mas. Oh, data pustaka. Jadi kalau misalkan kan tidak semua buku e-booknya lengkap. Kalau ada e-booknya kan enak, kalau ada PDF-nya kan enak. Ya. Kita bisa mendengarkan sendiri dari screen reader tadi. Tapi tidak semua buku itu lengkap gitu kan di e-book atau di PDF, sehingga kami membutuhkan bantuan teman-teman yang bisa melihat untuk membacakan dan kita rekam, biasanya seperti itu. Ini misalnya nih Mas Denny konsultasi sama dosennya. Ya. Saya Pak ini begini-begini, kemudian dosennya itu merevisi. Nah kalau maaf Mas Denny ya, kalau mahasiswa normal itu kan dia dokumennya dicoret-coret, kemudian ini salah, ini referensinya kurang, teorinya ini kurang masuk dan sebagainya itu. Nah itu nanti gimana? Kalau di kami sebenarnya ada 3 cara. Ini tidak apa-apa ya, saya jelaskan agak sedikit panjang ya. Ada 3 cara. Harus ada kesepakatan antara mahasiswa disabilitas netra tadi dengan dosen pembimbing. Kesepakatannya di mana? Kan kalau teman-teman yang non disabilitas yang bisa melihat itu kan ya tadi kayak katanya dengan dokumennya dicoret-coret gitu ya. Iya. Tapi kalau kami di netra itu ada 3 cara. Yang pertama, adanya kesepakatan antara mahasiswa netra tadi dengan dosen pembimbing. Kesepakatannya apa? Bisa jadi teman netra ini melakukan mandiri. Mandirinya gimana? Menggunakan pendamping. Misalkan Mas Hari adalah dosen saya, pembimbing ya. Saya membawa Mas Fatur sebagai pendamping saya. Jadi nanti Mas Hari ngomongnya ke Mas Fatur. Oh, iya. Ini ya Mas, tolong nanti revisi yang di bagian ini. Terus kata-kata yang ini harus dirubah. Kapitalnya dihapus saja. Soalnya ini bukan merupakan kota atau apa. Ini kan hanya ini. Gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu hanya menggunakan laptop tadi. Misalkan ini saya bawa laptop ya. Iya. Hasil penulisan saya serahkan ke Mas Hari. Pak, ini hasil saya. Jadi Mas Hari tinggal ngoreksi. Oh ini Mas, ini pas ini sampean terlalu gandeng ke sini, terlalu ke sini. Gitu. Itu yang kedua. Atau cara yang ketiga menggunakan flash disk. Jadi misalkan Mas Hari adalah dosen yang banyak bimbingan mahasiswa mahasiswa bimbingan skripsinya gitu. Iya. Jadi saya serahkan Mas Hari, Mas ini Pak ini hasil saya, tolong dikoreksi. Nah nanti caranya Mas Hari ngoreksi adalah bikin folder lagi di penulisan. Jadi setelah melihat apa yang saya tuliskan, Mas Hari ngetik ulang. Mahasiswa kurang memberi LED di bagian ini, spasinya kurang begini. Jadi menggunakan tulisan itu, sehingga nanti mungkin istilah akan muncul di flash disknya ya. Iya. Dikasih nama revisi buat Denny, tapi itu lebih menyulitkan
Iya. Bapak Ibu dosen kan, Terus sehingga melakukan review akhirnya betul. dalam Betul, gitu betul, kalau- betul. Sehingga yang saya lakukan selama ini masih dengan menggunakan pendamping. Jadi saya minta bantuan teman-teman saya untuk mendampingi saya. Jadi kalau misalkan dosen pembimbing memberikan revisi-revisi, teman saya menjelaskan dan saya rekam juga di handphone, gitu. Sehingga ketika saya mau mengerjakan lagi masih ingat dengan apa yang disampaikan. Oke, berarti ini memang perjuangannya memang tidak biasa Mas Denny ya. Ada sesuatu yang memang perjuangan kita harus sedikit berbeda atau khusus. Tapi bukan berarti kita untuk harus diperlakukan secara khusus ya. Tapi ada metode khusus yang harus kita tempuh dengan sesuatu hal yang sama seperti itu. Ibarat kata begini, kalau Mas Hari dari rumah ke Bawaslu menggunakan mobil, kami para teman-teman disabilitas netra itu dari rumah ke Bawaslu menggunakan sepeda pancal. Kan sama-sama nyampainya toh? Ya, tujuannya sama. Tujuannya Ya. sama tapi dengan cara yang Berbeda. berbeda. Betul. Nah, selain sebagai mahasiswa mungkin ada aktivitas lain Mas Denny. Aktivitas saya sebagai nonsar atau penyiar radio. Aduh, nonser. Makanya suaranya kok lain ini ya. Kalau saya ini kan ini nonser ya, profesional ini kayaknya. Aduh, nah, masih Atau belajar. voice over juga ya. Voice over ya, di beberapa iklan di Pasuruan ada yang menggunakan suara saya. Waduh, berarti sudah sering menerima endorse ini ya. Kalau endorse, ya kalau sering enggak ya, tapi pernah ada gitu. ya. Pernah. Nama radionya apa Mas Denny? Nama radionya ada Radio Senkom Mitra Polri dan juga Radio Rifana. Radio Rifana ya. Betul. Selain itu juga sekarang teman-teman netra ini punya radio streaming, Mas Hari. Radio streaming. Betul. Teman-teman netra bukan se-Indonesia ya, tapi dari beberapa daerah itu menggunakan streaming sehingga kita bisa siaran di rumah kita masing-masing. Oh, tidak harus ke studionya itu Nah, berarti ya. harus. Karena memang studionya nggak ada. Studionya tidak ada. Nggak ada, hanya kita daftar melalui email, terus kita dapat server. Kita siarannya kalau dari PC itu menggunakan aplikasi Radio Boss. Kalau dari handphone itu bisa menggunakan broadcast myself. Kemudian setelah direkam dikirim gitu ya. Enggak langsung Langsung online ya, live Betul, streaming langsung ya. live streaming. Ada jadwal tertentu. Iya, jadi sama seperti radio konvensional FM pada umumnya. Ada yang jadwal 2 jam, ada yang 3 jam. Cara koordinasinya gimana biar nggak tabrakan masuk ke server? Iya. Ya, itu menggunakan grup WhatsApp. Jadi, misalkan ada jadwal khusus ya. Saya sama Mas Hari, misalkan saya jam 8 sampai jam 10 pagi, Mas Hari 10 sampai jam 12 siang. Nah, ternyata kok di situ Mas Hari ada kendala jaringan misalkan, atau ada urgent yang nggak bisa ditinggal, ya tinggal menyampaikan di grup. Ada yang bisa gantikan saya nggak nih? Saya ada urgent, ada harus ngantar ke orang tua misalkan. Nah sudah, kalau memang teman-teman free ya di backup seperti itu. Artinya fleksibel gitu ya. Fleksibel saja. Fleksibel. Oke, mungkin itu saya kira ini Siap. sudah berapa menit Mas Guntur, sudah cukup ya. Mungkin Mas Denny ada yang disampaikan khusus ini karena ini ulang tahun Bawaslu yang ke-13. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mewakili DPC Pertuni Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Bawaslu. Mudah-mudahan Bawaslu bukan hanya sebagai badan pengawas pemilu, tapi juga tetap memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas ataupun organisasi terkait tentang pengawasan pemilu ataupun tentang penyelenggaraan pemilu yang benar itu seperti apa sih, dan juga mungkin menghindari pelanggaran pemilu yang menghindarkan perbedaan atau perdebatan. Dan saya juga berharap kepada Bawaslu semoga semakin amanah dan semakin menjunjung tinggi persatuan bangsa. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Denny. Siap, sama-sama Mas Hari. Hadirnya di studio. Matur nuwun. Podcast ya. Siap. Nanti kalau sudah jadi linknya saya share ke Mas Denny. Oke, ditunggu. Iya. Oke, terima kasih Mas Denny. Ya, Sampai ketemu di edisi berikutnya. siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.